mata so cetar. Sekarang waktunya saya cari cuan. Wah, tega gak di sini? Hei. Apa? Tunggu dulu. Astagfirullahaladzim. Kok ganggu kakak? Apa kau itu? Sudah bagus tadi, sudah mau terakhir. Sudah ini semua kamu ini perempuan. Sudah sore begini, sudah jam 4 begini kamu masih batok-tok. Kau tidak lihat piring kotor banyak tak gantung itu? Hama kenapa sekali harus saya lagi yang cuci? Sudah saya yang sediakan takjil, sudah saya yang siapkan sahur. Di kos mewah ini perempuan memang tugasnya begitu, cuci piring. Siapa mau disuruh ini bintang tamu cuci piring ini? Atau yang main musik itu cuci piring? Tidak mungkin toh? Karya sudah bagi susunan organisasi, siapa seksi cuci piring, siapa seksi masak. Saya sudah termasuk di seksi masak. Coba apalagi kata. Sekarang waktuku batik. Kamu kata orang penghuni kos yang ada di sini perempuannya. Kalau sudah jam 4 begini, tahu saya sudah jam 4, cari sudah takjil. Cuma batok-tok barangkali cari amalan-amalan penambah atau pendulang pahala puasa. Cuma batok-tok. Habis itu selfie. Soalnya bulu mati tuh. So kayak ekornya merak. Kenapa dah? Kamu nentojo. Isa sengaja pasang Pak buka puasa pakai bulu mata itu saja. Itu yang dicabut-cabut begini sampai habis. Asal kakak tahu saya sengaja pasang bulu mata tebal-tebal begini supaya saya FYP. FYP sudah dari tahun kemarin kau batik. Cara FYP. Siapa tahu tahun ini saya rezekiku bagus. Tidak begini Apa Tia. mau dibilang? Sebenarnya Tia, saya itu kasihan lihat kita kalau misalnya bulan puasa terbuang sia-sia. Harus cari amalan-amalan supaya pahala kita itu bertambah di bulan suci Ramadan. Betul penonton? Mana ini kamera saya? Iya Ustadz, betul Ustadz. Betul ya. Kita mau sapa-sapa penonton dulu yang ada di rumah ya. Siapa tahu ada yang bisa memberikan kita kembali masukan kira-kira amalan apa yang kita mau Baik lakukan. Ustadz. Iya, bukan saya Ustadz ya, sebentar mau datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling jawab ya. Apa kabar pemirsa TVRI Sulawesi Tengah? Senang sekali di hari ke-11 Ramadan ini kita masih bisa menghibur Anda di waktu-waktu Anda untuk menunggu berbuka puasa. Biasanya sudah waktu-waktu rawan ini ya. Betul. Antara masih mau semangat, masih mau lanjut atau sudah juga barangkali. Di program tentunya menjadi dambaan kita semua di mana? Indahnya Ramadan. Nah, seperti yang sudah tadi kita lihat bahwa Tia melakukan aktivitas yang kayaknya sia-sia di bulan suci ini Tia. Kita harus cari dong aktivitas atau amalan-amalan yang menambah pahala. Bukan apa malah... dan yang harus saya lakukan ini? Saya bosan, saya lapar, jadi saya begitu puasa, saja. wajar lapar Bu. Itu sejumlah pukul begitu. Tapi pertanyaan yang bagus, yang bisa menjawab pertanyaanmu apa yang harus kita lakukan adalah Ustadz yang akan hadir di Indahnya Ramadan di kos-kosan kita ini. Kita langsung panggil saja Ustadz ya. Halo Ustadz. Ustadz Rusli. Iya. Oh Ustadz Rusli lagi? Iya. Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Ya, silakan Ustadz duduk. Akhirnya ketemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Kayaknya setiap ketemu ribut terus ini. Oh harus, harus ribut Pak Ustadz. Pokoknya ini kos-kosan Ustadz memang mewah, tapi orang-orang di dalamnya ini tidak mewah. Kalau tidak baku marah, Ustadz tidak mulai acara. Tidak dibayar kita. Tapi Ustadz ini teman saya ini Ustadz. Ini kesehariannya ini selain memang bersih-bersih rumah, ya dia ini hobi sekali main media sosial yang membuang-buang waktu saya rasa di bulan Ramadan. Sebenarnya Ustadz kan kita harus menambah amalan kita ya, melakukan amalan-amalan atau perbuatan yang bisa menambah pahala Ustadz. Boleh dijelaskan ke penonton yang ada di rumah dan juga kepada teman saya ini kira-kira amalan-amalan seperti apa yang bisa mendulang pahala puasa lebih banyak di bulan Ramadan? Pada dasarnya semua amalan baik itu pasti akan dilipat gandakan. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pasti dilipat gandakan. Tetapi Nabi memang ada memberikan penekanan-penekanan tertentu. Misalnya kalau di bulan Ramadan itu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan digiatkan. Sebagai contoh misalnya sholat-sholat sunnah. Iya. Itu salah satu yang sholat sunnah khas yang ada di bulan Ramadan kan tarawih itu. Iya. Nah tarawih itu perlu digiatkan. Cuma sayang masyarakat kita itu tarawih kadang-kadang di awalnya penuh. Iya betul. Nanti pas akhirnya itu semakin meningkat. Maksudnya Meningkat apanya kan? nih Ustadz? Sopnya ke depan, bukan ke belakang gitu. Semakin meningkat. Barisannya semakin ke depan. Padahal seharusnya semakin meninggalkan bulan Ramadan seharusnya semakin full. full. Nah, karena memang di akhir-akhir bulan Ramadan terutama 10 terakhir itu luar biasa itu.
tingkatkan. Yang kedua misalnya baca Quran. Seperti yang kita sudah jelaskan dulu, Al-Quran itu memang luar biasa itu. Orang yang membaca Al-Quran itu bukan cuma sekedar pahala, tapi ada pengaruh kesehatan yang sangat luar biasa. Betul. Dan itu banyak riset, itu penelitian yang memberikan satu orang-orang yang membaca Quran itu ada ketenangan hati. Ketenangan hati itu bisa menciptakan imunitas dalam tubuh. Kalau orang tubuhnya imun, insya Allah dia akan sehat. Berarti Makanya Al-Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Zikir kepada Allah salah satunya membaca Quran. Apalagi bulan Ramadan. jadi pahalanya berlipat ganda ya Pak Ustadz. Sangat besar dan sangat luar biasa. Berarti yang saya lakukan tadi salah Pak Ustadz ya? Bukan Tidak salah, sih. itu mengisi kekosongan saja. Iya. Tapi kalau kekosongan diisi begitu terus jadi bermasalah. Tambah kosong ya. Jadi bukan salah tapi agak sedikit keliru lah, tidak bermanfaat. Cari yang hal-hal yang bermanfaat. Ustadz, kalau selain baca Al-Quran, selain akhirnya kita sholat, ada sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kira-kira kalau kita bersedekah, berinfak itu termasuk perbuatan amalan yang mendulang pahala? Termasuk, karena Nabi sendiri, Nabi itu orang yang sangat gemar bersedekah. Bahkan Nabi pernah satu ketika sedang diam, tiba-tiba ditarik sorbannya itu. Iya. Orang Baduy kan kita kenal, orang yang tidak mengenal tata krama. Iya. Tapi Nabi tidak marah, Nabi kasih itu sorbannya kepada orang tersebut. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Iya. Di dalam hadis Nabi itu disebutkan pada bulan Ramadan Nabi itu lebih besar semangatnya dalam bersedekah. Nabi sendiri yang sudah dijamin masuk surga itu masih seperti itu. Bersedekah. Kalian sudah bersedekah? Sudah. Bersedekah sama kamu tadi. Makanya di akhir itu ada zamannya zakat. Oh Iya. Zakat mal, zakat fitrah. Iya. Itu bagian dari kepedulian sosial. Tapi yang Nanti- penting dari itu semua adalah zakat fitrah. Ya, nanti di akhir ya, di akhir Di bulan akhir Ramadan bulan biasa Ramadan. orang-orang Iya, ada. mengeluarkan Zakat zakat. Zakat fitrah. Nah, itu salah Iya. satu amalan juga Ustadz Iya, ya. kalau itu tidak dibayarkan ya bermasalah itu. Oke. Berarti wajib Pak Ustadz Wajib ya? semua, Hukumnya bahkan wajib. bayi yang baru lahir pun wajib mengeluarkan Wajib, zakat ya. fitrah. Pertanyaan siapa yang bayar? Ya orang tuanya. Jadi dia wajib membayar. Yang bayar adalah orang tuanya. Tapi ada satu amalan yang sangat besar itu, tapi memang jarang semua orang bisa. Wah, apa itu Yaitu Ustadz? umroh di bulan Ramadan. Itu ya. Nabi mengatakan umroh fi Ramadan ta'dilu hajja wa hajja ma'i. Jadi umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti orang haji atau orang haji bersamaku. Atau haji bersamaku. Berarti pahalanya besar sekali Besar Ustadz ya. sekali. Besar. Beda dengan pahala orang yang melaksanakan umroh di luar bulan suci Oh Ramadan. beda sekali. Bayangkan kalau kita umroh di luar bulan Ramadan pahalanya besar, di umroh di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Maka seperti haji. Dan Nabi mengatakan seperti haji bersamaku. Bersama aku. Ini Berarti kayaknya memang ini para sultan-sultan ini wajib nih umroh nih. Nah, kalau Di bulan ada suci Ramadan. rezeki lebih, usahakan kalau bisa umroh di bulan Ramadan. Kalau iya. memang belum bisa umroh, lakukan saja amalan-amalan Ya. yang bisa kita lakukan seperti baca Iya, Quran. betul. Pak Ustadz, sebenarnya saya biasanya baca Quran juga, tapi karena saat ini saya sedang halangan, Iya. jadi saya main TikTok tadi. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan kayak saya yang lagi halangan ini untuk terus mendapatkan pahala Walaupun di tidak bulan puasa, Ramadan ya? walaupun saya Oh, tidak banyak, puasa? banyak. Mempersiapkan makan buat orang berbuka, Dengar, pahala. dengar itu. Bertasbih, berzikir, baca Quran memang tidak boleh, tapi kalau dalam hati tidak ada masalah. Oh ya begitu. Tapi kalau dia pegang mushaf, Quran, kemudian dia baca, memang bagi orang-orang yang mengalami siklus bulan itu tidak dibenarkan, haram hukumnya. Oh iya. Tetapi membaca zikir boleh. Iya. Zikir misalnya subhanallah, salawat, Bisa ya, boleh. Membantu orang bersedekah, itu tidak ada masalah. Walaupun membaca Quran hanya lewat handphone saja, itu tetap tidak boleh. Ya, kalau dikeraskan suaranya kan tidak boleh. Oh ya. Tapi kalau di dalam hati aja Dalam tidak hati ada saja Pak masalah. Ustadz Iya. ya. Berarti tidak ada alasan untuk kita akhirnya tidak melakukan amalan-amalan untuk menambah pahala kita. Ustadz, salah satu biasanya amalan yang dilakukan oleh para umat muslim di 10 hari terakhir nanti, biasanya mereka itikaf. Iya. Ya, berzikir itikaf. Apakah itu hanya bisa dilakukan di masjid? Apakah boleh kita itikaf di rumah? Atau seperti apa sih itikaf itu? Iktikaf harus di masjid. Harus di masjid Pak ya? Ustadz ya. Kalau di rumah ya meditasi namanya. Di goa. Ya, Jadi ada goa. teman saya kan mau kemana? Itikaf di mana? Di Di goa. Kita mencari ilham. Cari ilang. Oh iya harus di masjid. Masjid karena memang syariatnya gitu. Oh, Kenapa? Cari Tujuan ilham. pertama adalah memakmurkan masjid. Ya. Yang kedua, Oke. masjid itu tempat suci.
Nah, kalau tempat suci berada dalamnya pahala. Iya. Maka ketika kita beriktikaf itu bukan cuma sekedar diam, tapi mengisi dengan amalan-amalan sunnah. Misalnya baca Quran, sholat sunnah, silakan. Iya. Kalau masuk masjid ya sholat tahiyat masjid. Dan itu pahalanya besar. Yang kedua, memang dianjurkan itu di akhir-akhir bulan Ramadan, di akhir-akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena di situ ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Yes. Yang kita umat Islam tuh diperintahkan Nabi untuk mencarinya. Mencari malam Cuma itu. enggak jelas malam keberapa, tetapi di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Jadi kita disuruh cari al-awashir min Ramadan. Jadi malam di antara apa istilahnya malam ganjil yang ada di bulan Ramadan. Tetapi yang sering kali terjadi malam 27. Yang paling biasanya sering terjadi di malam malam 27. Tapi kita tidak tahu di mana. Di malam-malam. Kita Ya, nggak tahu. Pada intinya 10 malam terakhir silakan Iya. dicari. Terus kalau kita bicara masalah itikaf Ustadz, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk kita akhirnya disuruh beritikaf di masjid atau di siang hari pun terhitung itikaf namanya? Itikaf. Jadi kalau kita masuk masjid, niatkan itikaf. Apapun bentuknya. Nih, misalnya kita masuk masjid, mau duduk-duduk istirahat misalnya. Niatkan itikaf karena diamnya kita di situ Allah hitung pahala. Gitu. Iya. Jadi cuma Nah begini masuk Ustadz, saja ini kan bisa. banyak nih rekan-rekan kita biasanya istirahat sholat zuhur ya, sebelum kembali beraktivitas lagi, baring-baring di masjid. Nggak apa-apa. Biasa Tapi baring-baring niatkan tak itikaf. tidur. Iya, Itu terhitung itikaf, yang Itikaf penting juga dia. ya, Ustadz? diniatkan itikaf bahwa saya berada dalam masjid ini adalah itikaf. Oh, Memang kali semuanya itu berawal dari niat. Tapi kali berarti selama ini saya sama kami tak salah Kenapa? Kalau 10 hari menjelang Ramadan itu kita berburu pahala sebanyak-banyaknya. Kalau saya sama kami tak berburu diskon. Oh, beda ya. Iya. Bukan pahala yang kamu dapat. Berarti salah Lain. Oh berarti walaupun kita hanya duduk, artinya menghilangkan lelah Ustadz ya. Betul. Biasa kita baring-baring kan di masjid dingin biasanya Iya. banyak AC kipas angin. Yang penting niatnya itikaf, insya Allah dihitung pahala. Ya, yang dua jaga kebersihan masjid. Iya. Jangan sampai baring iler keluar. Ya, itu mengaruhi. dia. Kita harus jaga kebersihan masjid. Tapi Pak Ustadz kalau misalnya ada orang yang menyalahgunakan manfaat dari itikaf, saya ke masjid saja tidur, hanya niat saja itikaf, saya harus dapat pahala, saya bisa dapat Ya, pahala. Itu betul. bagaimana Pak Ustadz? Pertama kita harus tajamkan bahwa apapun yang kita lakukan harus mendapatkan nilai di sisi Allah. Itu satu intinya. Apapun itu. Misalnya kita duduk sini kalau niatnya karena Allah, insya Allah pahala selama berapa jam kita dapatkan. Nah ketika kita memang niatkan semuanya itu adalah ibadah, maka termasuk ketika berada di masjid kita duduk di sana bertafakur, merenunglah kira-kira apa yang saya akan lakukan. Itu sudah dihitung dapat pahala. Tafakur itu bahkan ada satu hadis ya, tafakur sa'a khairun min ibadah alfisana. Jadi kita merenung 1 saat saja, 1 jam itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Hadis itu, meskipun orang banyak memperdebatkan kesahihan dari hadis Iya, tersebut, iya. tapi maknanya adalah merenung itu bagian dari sesuatu yang diajarkan, yang disyariatkan. Apalagi kalau kita melakukan tafakurnya di masjid, diniatkan itikaf. Masjid tempat suci, insya Allah pasti ada sesuatu yang bisa datang kepada kita. Dengan niat Yang yang pastinya merenung mengingat kebesaran Allah. Ya, jelas. Jangan merenung tiba-tiba memikirkan yang aneh-aneh, melamun, nanti kemasukan. Ustadz, apa ya tadi saya mau tanya gara-gara kemasukannya? Ini untuk misalnya ada teman-teman atau misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mereka punya waktu itu sedikit sekali. Mereka sangat sibuk dengan pekerjaan. Misalnya ibu-ibu yang ada buat kue apa segala macam sehingga tidak punya waktu untuk melaksanakan seperti amalan-amalan yang kita bahas ini, itikaf dan lain-lain. Nah, apakah usaha dan kerja mereka selama bulan Ramadan itu terhitung juga boleh dibilang sebuah amalan? Ibadah. Ibadah. Selama itu niatnya karena Allah. Bahkan bukan cuma bulan Ramadan, misalnya Anda misalnya, Mas Rivaldi keluar dan Mbak keluar cari kerja, tujuannya untuk memberikan nafkah buat keluarga kita, itu dihitung ibadah. Bahkan pada sore hari ketika kita lelah karena kerja, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya apa yang dilakukan oleh orang Islam terkait dengan kebaikan itu semuanya adalah ibadah kalau diniatkan karena Allah. Jadi jangan anggap ibu-ibu itu enggak ada pahalanya. Dia persiapkan makan, dia siapkan untuk buat orang berbuka, itu pahalanya besar. Memang dia enggak bisa ke masjid.
tetapi dengan apa yang dilakukan itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai merinding ya. Saya Iya. tiba-tiba merasa sedih aja. Berarti bisa kita lihat bahwa perjuangan orang tua Jelas. kita saat bekerja panas-panas, walaupun mereka mungkin tidak kesempat untuk melakukan itikaf di Iya. masjid karena kesibukan mereka, berarti terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita sebagai orang Islam itu jangan menganggap enteng semua pekerjaan. Satu, apapun yang kita lakukan. Termasuk Mas Uli misalnya, dia main, Iya. kalau niatkan Allah dia dapat ibadah, ada pahalanya, semuanya ada pahalanya. Apalagi lagu-lagu yang dibawa Kakak Uli kan Iya. lagu lantunannya. Lagu-lagu religi yang Religi. menunjukkan Kalau Hati, ada orang menunjukkan berubah hati. dengan lagu dia, pahalanya besar. Ada orang Wis, sadar, Mantap. lalu kemudian dia berubah menjadi lebih baik lagi, itu luar biasa. karena memang hidayah tidak tahu ya kapan Datang, datangnya, iya, dan dari datang siapa. dari mana, Betul. Ustadz ya. Iya. Berarti memang tidak boleh kita meremehkan Iya, sebuah benar. Amal amalan, kebaikan, perbuatan iya, kebaikan. sekecil ya. apapun. Maka seperti kita menghilangkan duri di jalan, itu kan kelihatannya kecil, itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. Saya akan memberikan satu kisah ini. Ada seorang perempuan pelacur, hidupnya Iya. itu pelacur tiap hari. Satu ketika dia sedang mengambil air di sumur, ada anjing kehausan. Anjing itu tidak bisa turun ke bawah. Iya. Lalu si perempuan itu kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut. Anjing. Dalam Islam anjing ini kan najis. Iya. Diberikan minum kepada anjing tersebut oleh perempuan. Perempuan ini lalu kemudian dia meninggal, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan itu. Wah. Hanya memberi makan, memberi minum air kepada anjing itu. Padahal yang dibantu ini adalah hewan Iya. yang dalam Islam pun Dianggap dikatakan najis. najis dan Najis. haram. Dan haram. Kalau seandainya jilatannya harus dicuci 7 kali, Iya. Iya. satu dengan tanah, itu artinya kan, wah ada masalah itu binatang itu. Apalagi kalau perbuatan kebaikan itu dibuat sesama Ya, apalagi sama kesukaan manusia. ya, Iya. yang memang juga beriman kepada Allah. Aduh, kali kalau begitu mulai sekarang saya tidak mau mengeluh lagi, siapkan kalian takjil. Betul, ya di luaran sana ada orang yang ingin sekali punya kesempatan untuk beribadah dengan Iya. khusyuk tapi Iya, tidak punya. tidak punya. Mereka hanya bisa ya Memang orang Islam tuh tidak boleh mengeluh. Iya Iya. sih Ustadz Semua ya. yang dia lakukan itu semuanya ada nilai. Misalnya dia kena musibah, itu kalau dia respon dengan baik, itu kebaikan. Dia dapat syukur, dapat nikmat, direspon dengan baik, kebaikan. Jadi nggak ada sesuatu yang tidak baik bagi orang Islam. Apapun yang terjadi, semuanya baik. Makanya apa-apa yang terjadi harus diucap kata alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa Allah masih ingat kita, bukan masih ingat artinya. Kita ini masih diingat oleh Allah dengan ujian-ujian itu. Dan semuanya luar biasa. Islam itu mengajarkan. Nah kalau kita punya pemahaman seperti itu, Iya. maka hidup kita enak. Kita tidak pernah nyalain orang. Betul. Oh ini sudah Allah punya mau, takdir Allah. Terkadang Iya. juga Ustadz kita ketemu sama orang-orang yang pemahamannya agak sempit. Iya. Maksudnya sempit yang pemahaman mereka itu adalah ibadah itu ya sholat, zakat, puasa. Puasa. Sehingga ketika ada yang mungkin seperti tadi tidak sempat melakukan itikaf di masjid, mereka menganggap bahwa ini pasti pahalanya sedikit yang ia dapatkan. Nah untuk menghadapi orang-orang atau kita bertemu sama orang-orang yang seperti itu ya, kita mesti bagaimana Ustadz? Apakah kita harus membantah akan statement itu atau kita ya sabar saja, kita jalani hidup Iya. sesuai dengan Ya. kemampuan masing-masing? Pertama ya kita jelaskan bahwa ibadah itu dibagi ke dua bagian. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Nah itu seperti apa Ustadz? Nah, ibadah mahdoh itu adalah memang hubungan kita langsung ke Allah. Misalnya sholat, Iya. puasa, ini ibadah mahdoh, zakat, haji, itu adalah ibadah yang memang murni diberikan kepada Allah. Tapi ada ibadah ghairu mahdoh, apa yang kita lakukan sehari-hari, Iya. itu bisa menjadi ibadah kalau niatnya itu karena Allah. Saya duduk di sini, ya mudah-mudahan Allah ridho, bisa memberikan manfaat buat orang. Itu ada nilai ibadahnya. Apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai tidak berbatas. Sampai tidak Nah, makanya hanya bulan Ramadan, bulan khusus. Nah, bulan khusus datangnya 1 bulan 1 tahun, kita tidak manfaatkan, maka rugilah kita. Iya, benar sekali. Tapi ingat, setan itu kan selalu membisik kita. Iya betul ya. Kadang-kadang hari ini kita ada Ustadz di kos-kosan ini Sadar. Sebentar Ustadz balik Lupa lagi ke lagi. rumahnya, kita Lupa kumpul lagi, lagi. lupa Lupa lagi, gibah lagi. Gibah lagi. Itu lagi yang dibicarakan. Tok lagi. Kakak Uli dengar Kakak Uli. Hari ini religi lagunya ya. Besok jangan lagi berubah lagi nanti kucing garong lagunya Kumiu. Ustadz,
Kalau bicara tentang amal atau sebuah perbuatan yang biasa menjadi amalan di bulan puasa ini ya tarawih salah satunya. Nah untuk banyak rokaat tarawih ini, Iya. orang bilang semakin Ada banyak perbedaan semakin ya. bagus nih. Kalau sholat sunnah itu semakin banyak semakin bagus. Kayak biasa terjadi di masjid-masjid kan ada 8 dan 8, 20. ada 20. Boleh tidak Ustadz saya sholat tarawih di masjid 20 tapi saya datang di rumah tarawih lagi sampai tengah malam. Boleh tidak itu Ustadz? Begini, Ke masjid 20, Ke sampai masjid di kan rumah. 20 selesai toh pulang saya nyambung lagi sholat tarawih saya gitu. Berarti tarawihnya berapa, Pak? Makanya saya tanya boleh 40 tidak? Kan rakaat. semakin banyak semakin bagus. yang pertama syariat itu kan ada ketentuannya. Iya. Hukum itu enggak semua sembarang. Tapi sholat sunnah itu semakin banyak semakin bagus. Sholat tarawih itu memang para ulama ada beda pendapat. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8. Yang mengatakan 8 juga cara sholatnya adalah 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam baru 3 witir. 3 witir. 3 rakaat 1 salam bagi mazhabnya Maliki. Iya. Iya. Nah kalau kita di Indonesia ini kan hampir sebagian besar mazhabnya Syafi'i. Syafi'i. Maka sholat tarawihnya itu 20 rakaat 22. Makanya banyak itu kalau kita di masjid-masjid sholat tarawih 20 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 kali 20, nanti ditambah witir 2 1. Nah, 20 ini menjadi ketentuan di Ketentuan. dalam. Nah, kalau kita mau pulang mau sholat lagi, sholat sunnah aja. Sholat sunnah apa aja? Sholat hajat, macam-macam, Oh taubat. gitu. Mau Boleh. tahajud juga. Tahajud nanti ditentukan. Oh gitu. Kalau sholat tahajud itu intinya adalah Anda tidur dulu. Iya. Oh, tidur dulu. Ya. Dan kalau ini Pak Ustadz, kan witir itu sebagai penutup sholat ya? Iya. Ya, kalau misalnya sudah witir, terus tidur, kemudian kita bangun untuk sholat tahajud, itu bisa? Atau kita tidur dulu, terus sholat tahajud, baru witir? Sebenarnya ada orang yang memang sulit bangun sholat malam. Iya. Bagus dia witir setelah tarwih. Iya. Oh iya, Bagus begitu. Nanti dia kebablasan lupa sholat witir. witir. Kalau dia memang biasa sholat witir di akhir malam sebelum subuh, bagusnya itu. Jadi bagusnya sebelum sholat subuh 3 rakaat. Nah, tapi sebelumnya itu ditambah dengan sholat malam yaitu sholat tahajud. Jadi kalau seandainya, gimana kalau seandainya saya sudah witir, tarawih witir, bagaimana caranya? Ya Anda sholat tahajud, sholat witir lagi. Iya. Karena Anda boleh ada 2 witir dalam satu malam. Yes, yes. Ya, la Intinya witrani gitu. fil lail. Intinya jangan dipersulit Ustadz ya. Artinya jangan mempersulit diri Jangan, sendiri Ustadz ya. iya. Jangan akhirnya gara-gara kita mempersulit diri kita sendiri, akhirnya ibadah yang seharusnya gampang untuk dilakukan, ya kita tidak susah, lakukan terus karena kebablasan. kita sudah mensugesti diri kita, tidak Betul, boleh betul. nih, Iya. karena sudah witir di masjid, karena tarawih tadi sudah witir, mau bangun sholat malam, tidak boleh. Sesudah witir. Sholat malam saja tidak masalah. Nah, Nggak masalah masalah, Ustadz ya. Ustadz. Cuma ya? abdolnya witir itu di akhir malam sebelum sholat subuh. Sholat subuh. Itu abdolnya. Kalau misalnya bangun pas bangun sahur, sebelum sahur sholat Boleh, witir dulu, boleh. Atau setelah sahur masih ada waktu boleh. Apakah ada batas ketentuan berapa jam sebelum subuh? Ada? Ya tidak ada batas. Intinya kan sebelum adzan Oh berkumandang. iya. Masih ada waktu. Misalnya kita lagi sholat witir, misalnya tiba-tiba subuh datang sudah satu Iya. rakaat. Mm-mm. Ya lanjutkan aja jadi 3. Oh, Meskipun adzan sudah berkumandang, kata kita sudah sholat, karena memang lanjutkan. sudah ada niat, Pak Ya, Ustadz, dilanjutkan sampai 3 rakaat. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah Ustadz ya. Artinya tidak ada batasan ya Iya. untuk melakukan sebuah amalan pendulang pahala. Semakin banyak kita melakukan amalan di bulan suci Ramadan ini Semakin tentunya bagus. semakin bagus dan semakin banyak pahala yang kita raih ya. Nah, ini juga jadi pelajaran buat seluruh umat muslim yang menyaksikan indahnya Ramadan untuk seharusnya kita selalu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang tidak sia-sia. Iya, benar. Ya. Entah itu kecil seperti Ustadz bilang tadi, menyingkirkan batu di tengah jalan pun menjadi Iya. sebuah amalan besar. Iya, Ustadz benar boleh kasih sekali. kesimpulan kepada pemirsa yang ada di rumah apa dan seperti apa yang amalan yang harus kita lakukan di bulan suci ini biar pahala kita tidak sia-sia Iya. di bulan suci ini. Yang pertama, mumpung masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, mendapatkan bulan Ramadan, isilah bulan ini dengan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu bernilai di sisi Allah dan itu investasi akhirat kita. Iya. Nah, apapun kebaikan itu, jangan kita meremehkan kebaikan. Sholat sunnah kita perbanyak, sholat duha, sholat qobliyah. Qobliyah itu kan ada Iya. kita sholat qobliyah, ada ba'diyah itu. Ba'diyah. Kemudian sholat tarwih, sholat tahajud, sholat witir itu kita
perbanyak, kita tingkatkan intensitasnya. Yang kedua, perbanyak bersedekah. Iya. Bersedekah itu memang luar biasa dan manfaatnya bukan cuma manfaat pahala, tapi juga manfaat yang terkait dengan kalau Anda ingin mendapatkan kesuksesan hidup dunia, perbanyak bersedekah. Kalau Anda ingin mendapatkan kesehatan, kata Nabi, bersedekah. Ingin dipecahkan persoalan kehidupannya, banyak bersedekah. Itu konsep Islam. Jadi konsep sukses dalam Islam adalah memperbanyak bersedekah, dan yang paling penting adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya. Kita usahakan bisa minimal satu kali khatam ya di bulan Ramadan. Kalau bisa 3, 4, 5 kali, alhamdulillah. Jadi memang ya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan puasa ini. Makin dilipat gandakan lagi pahala yang kita dapatkan. Betul. Saya minta maaf Kak Rivaldi kalau saya tadi Iya, ada tidak sedikit apa-apa ya. membantah Nah, lain kali jangan biarkan piring kotor itu menumpuk ya. Siapa kita mau suruh, kasihan buat cuci piring ya. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas kehadirannya di kos kami yang sederhana ini. Sombong ya. Aduh, merendah untuk meninggi. Iya, terima kasih Ustadz. Kami doakan selalu sehat, insya Allah berkah puasanya, dan kita berdoa juga semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kakak Uli atas lantunan lagu-lagu yang indahnya. Kak Uli, ya. tiap hari loh menemani kita di sini. Iya. Kami mohon pamit pemirsa, mana kamera saya ini? Kami mohon pamit pemirsa, tentunya mohon maaf kalau misalnya kami ada salah-salah kata ya. Di bulan suci Ramadan ini kami hanya ingin menghibur pemirsa untuk dan menunggu waktu edukasi terkait dengan manfaat-manfaat di bulan Ramadan. Iya, dan akhirnya kami mohon pamit. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Tia Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama